Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alna minal mu'minin wa lam yaj'alna minal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayah. Wa qala fi ayatil ukhra qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayusallimani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kerungan gak bu? Apa orang Jawa kene? Jawa ya? Tapi pun kula nuwun sampurasun. Anu cuma gitu mamanya. Ada. Hadratul Mukarram, para alim, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati, Bapak Lurah yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ono enggak Lurah? Ganti Pak Kadus. Ono Pak Kadus. Mana Pak Kadus? Hah? Oh, Pak Kadus. Oh, masih nom. Kita doakan ya, mudah-mudahan panjang umur dengan ibadah, berkah dunia, berkah akhirat, ditambah daripada rizkinya, ditambah daripada ibadahnya, ditambah daripada istrinya. Orang sing amin ngono kan. Yang saya hormati Al-Mukarram Kakanda Ustadz Samhani, Al-Mukarram Al-Ustadz Qurtubi, jamaah beserta pengurus takmir Masjid Nurul Huda, Nurul Iman, Al-Iman Nurul Huda di sana Pak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini bersyukur kepada Allah. Allah masih panjangkan umur kita Bapak Ibu sekalian. Allah masih temukan kita di majelis yang begitu mulia ini, masih ketemu dengan Syawal, kumpul dengan keluarga. Ada Bapak Ibu sekalian yang hari ini enggak ketemu dengan saudaranya, hari ini enggak ketemu dengan orang yang ia cintai, sebab sudah berpulang ke rahmat. Maka bersyukur Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Cara bersyukur itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk ke masjid dikasih kue kotak, alhamdulillah. Kalau sudah duduk lama begini habis masih belum masih lain.
nasi kotak yang lain masih dilihat ya? Ibu, dikasih bapaknya duit 1 juta, alhamdulillah. Dikasih 500, alhamdulillah. Dikasih 200, alhamdulillah. Dikasih 50, kira-kira wong sababalau istri bapak itu dikasih 50, alhamdulillah pamanyun wis ketoro. Maka yang paling enak itu punya istri orang Semendo. Betul Pak Wisanto, Semendo itu hebat. Dikasih 1 juta, kata istrinya au. Dikasih 500, au. Dikasih 200, au. Dikasih 50, au. Pertama bersyukur. Lihat ibu, saudara-saudara kita hari ini tuh di negeri Islam Palestina boro-boro mau kumpul dengan keluarga, rumah hancur, harta benda hancur, keluarga pun menghilang. Saya tidak ada lagi kebersamaan dalam rumah tangga. Di mana mereka tinggal? Tuh, maka harus patut orang Sabah Balau kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur yang kedua kata Allah, fasalli, sholat. Syukur yang kedua di dalam Al-Quran kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli. Ngajinya nggak usah jauh-jauh lah. Surat Al-Kautsar, ya, surat Al-Falaq aja. Sing ini dinggong imam taraweh. Kata Allah pasalli, orang kalau bersyukur kepada Allah dia harus pasalli. Apa pasalli? Sholat. Kalau ngelihat jamaah di sini nih, kalau sholat ya insya Allah lah. Nggak kata maghrib, isya lewat. Ini kadang-kadang pengajian ini juga, masih urus sholat isya. Ngeriung, yasinan tahlil, 3 hari, 7 hari, kasih teko. Begitu nyampe, Bapak Ibu sekalian, isya belum pulang, boro-boro mau inget sholat, kadang-kadang habis makan besek, tidur, nonton TV turu, nonton TV tidur, begitu besek habis nggak inget lagi Ada nggak di sini Pak? Ibu ada nggak suaminya kalau genduren, belum dino selamatan, berangkat belum sholat isya, pulang makan besek, habis makan besek, nonton TV nggak sholat isya, tidur, ada nggak? Ono nggak Bu? Ndi kau ngajak gue contoh. Pasal maka Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini tadi disampaikan tuh oleh Pak Kadus, hari ini adalah pengajian kita, taklim kita, sebulan sekali, istiqomahkan ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini modal kita, ini yang akan jadi bekal kita hadir di majelis taklim, ngaji, kumpul bersama keluarga saudara, tetangga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kumpul begini, majelis taklim, kumpul datang di majelis taklim, kata Allah apa? Illa ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kecuali orang yang kumpul itu akan diampuni dosa dan salahnya, dia dikembalikan seperti bayi yang baru lahir dari garba seorang ibu. Alhamdulillah. Ini Pak, malaikat ini lapor ke Allah. Malam ini malaikat lapor, ya Allah, ada kumpul-kumpul, ada pengajian di mana? Di Sabah Balau. Kata Allah, Sabah Balau penundi. Kata malaikat, Sabah Balau itu kalau dari Endro Suratmin lurus arah Tugu Perahu. Tugu Perahu di mana lagi kata Allah? Pokoknya yang jalannya jelek itu jalan malaikat. Terus sampai
Kemudian kata Allah, lagi ngapain orang Sabah Bala kumpul di Masjid Al-Iman ini? Kata malaikat, ada yang lagi sholawatan rismahnya, ada yang lagi MC sambutan, ada yang waktu lagi pengajian masih mendengarkan daripada pengajian. Oh no, si main HP. Ada yang makan kue kotak sampai 2 bungkus masih bisa enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa ghufira lahuma ma taqaddama min dambi, diampuni dosa dan salah kita, insya Allah kita dikembalikan oleh Allah, diampuni dosa dan salah kita, amin ya rabbal alamin. Bersih Pak Misyanto, bersih lebur dosanya. Pak Ustadz Qurtubi lebur dosanya. Pak Kadis pun lebur dosanya. Ibu-ibu yang di depan pun walaupun dari tadi mainin HP misalnya, dilebur dosanya. Alhamdulillah bersih Bapak Ibu sekalian, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nih, momen Syawal setelah Ramadan tujuannya adalah menghilangkan dosa-dosa dan salah kita. Selesai Ramadan, selesai daripada puasa, mulai itu bersih lagi dari salah, hilaf dan dosa. Kayak bayi, Pak. Kayak bayi. Seperti bayi itu Bu punya bayi nggak Bu? Bayi itu kalau kita pulang dari ladang, pulang dari pasar, pulang dari sekolah, pulang dari tempat kerja, pulang punya anak tuh bayi, umur 2 bulan, 3 bulan, umur 1 tahun, masih bayi tuh. Begitu pulang badan capek, keringetan, lesu. Tapi begitu pulang melihat anak atau cucu, karena dia bersih tanpa dosa dan noda, oh masya Allah, langsung ditimang nyanyi apa nenek liman bayi iwape mono baik dicium pipinya, karena kadang-kadang isi turu anak bayi putu kita itu lagi tidur pun kita mainin. Kenapa? Bersih. Coba yang bahir, coba nih mulai ketemu karo bahir, gue nggak sikat. Kadang-kadang yo udah kampung meneh, mambune wis mambu, bakso, minyak angin, minyak Gondopuro, apa bener? Kok apa lo sampai aku jadi sampai mana juga ya? Bersih. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nih momen Ramadan sudah berlalu. Maka nangislah Bapak Ibu sekalian. Ketika pergi Ramadan pasti balik lagi. Tapi belum tentu kita bisa ketemu dengan Ramadan yang akan. Ini kadang-kadang Pak, kadang-kadang orang yang jarang puasanya, lebarannya paling heboh. Gunung Kerang, nengkene ya foto. Heboh, puasanya hari pertama puasa, hari ke-15 puasa, hari akhir puasa, bukan dino. Tarawih orang, yang masjid orang. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, nangis. Walaupun Ramadan pasti datang, belum tentu umur kita akan sampai dengan Ramadan yang akan datang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, orang yang puasanya ini apa sih belang-belang, kadang puasa kadang juga. Nek kalau kata saya ini nyusahin malaikat, nyusahno malah. Begitu dibuka bukunya Bapak Ibu sekalian, catatan sholat, Maimunah, Sukiam, misal ya. Dibuka catatan bukunya, begitu bab puasa ada catatan
kemudian 0000 sampai 14, 100000 ada 2931. Kata malaikat, tuh kiam iki maksudnya apa buku catatan lo iki? Kok ono 100001. Kata tuh kiam dijawab, malaikat, iku waktu puasa ning dunya. Puasa pertama saya ikut puasa, yang ke-15 saya puasa, yang terakhir juga baru puasa, yang lainnya kos. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya mau ambil satu hikmah puasa. Puasa yang sudah kita lakukan itu Bapak Ibu sekalian, salah satu ajaran puasa adalah membentuk kita menjadi orang yang istiqomah. Oh Pak Ustaz istiqomah, mau sampai nyebut bojoku istiqomah. Istiqomah Bapak Ibu sekalian, lihat kalau puasa kita bisa nahan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika puasa kita buka, kemudian selesai buka kita bisa sholat ke masjid. Selesai daripada sholat maghrib, pulang kita datang dari isya, kemudian kita sholat isya berjamaah. Maka pertahankan yang sudah baik ketika Ramadan. Ini kadang-kadang Pak, kadang-kadang masjid itu wamek Ramadan. Wamek. 10 pertama rame, 10 kedua mulai kendor, maju barisan. Rame meneh malam Idul Fitri, sampai selesai Idul Fitri, gak ono meneh. Mang Tukimin azan kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sawal. Kira-kira Pak wong apa sabang balang ini begitu adzan di Masjid Al-Iman tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib sampai nenek muli 5:30 gawe kopi isi setengah, kopi ini isi rokok isi 2 batang, kira-kira sampai yang mati no rokok, nutup kopi jikuk sarung jukuk peci melakukan masjid apa nerusnya rokok karo kopi. Apa tekan jujur Pak, jujur nenek gunung terang ono sing ngono Pak, pasti dia terus rokok karo kopi ini odo karo wong kene, yakin ya. Hah? Enggak ya? Ya, enggak beda lah kira-kira. Coba istiqomah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibadah ke masjid, masuk ke masjid sholat tarawih, sekarang di Syawal ini. Syawal itu Bapak Ibu sekalian, Syawal itu bisa dimaknai dengan buntut kalajengking. Ya, Dek? Tahu kalajengking? Buntutnya ke bawah atau ke atas? Ke atas. Maksudnya apa Syawal ini? Kalau begitu masuk Syawal, ningkat tuh amal ibadah kita, istiqomah maksudnya. Setelah Ramadan masuk Syawal, istiqomah. Itu sih ngangkat memang ngangkat terus Bapak ini. Ngangkat. Berarti kalau Ramadannya sudah masuk masjid, Syawal pun masuk masjid, dan ibadah sih paling berat. Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah ibadah sholat. Apalagi sholatnya sholat subuh. Subuh sudah tuh di masjid. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira Pak, kira-kira wasaba balap. Dengar tuh as-salatu khairum minan naum. Bangun. Begitu sudah dengar as-salatu khairum minan naum di masjid, selesai itu Bapak Ibu sekalian, mana masih muda, pengantin baru misalnya,
Kira-kira Pak, kira-kira langsung turun ke masjid apa terusnya turun? Ngangkat sarung. Ada juga ada khusus yang biasa ke masjid. Begitu as-salatu khairun minan naum. Berangkat Ustaz, turun dari ranjang, turun dari dipan. Begitu turun dari dipan Bapak Ibu sekalian, berat ibadah itu. Turun dari dipan, mau cari tasbih, Ustaz Qurtubi cari tasbih, Ustaz Sahadi dia cari tasbih, tasbih. Begitu turun, Bapak Ibu sekalian, tak mati lampu. Terus menghadirkan mana ya tasbihnya? Di tasbih mau gila. Oh, begitu cepat tasbih si lain lebih khusus si lain. Saking beratnya Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu ajaran Ramadan istiqomah. Kata baginda Nabi, Bapak Ibu sekalian, orang yang enggak mau ke masjid, enggak mau kumpul di masjid, enggak mau berjamaah ke masjid, kata baginda Nabi, orang ini yang enggak pernah ke masjid, enggak mau ke masjid, dia akan dikenakan 12 macam perkara ditimpakan kepada hamba yang meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah. 12. Kira-kira Bu, 12 Bu, kita bahas semua apa separuh aja? Semua ya? Semua. Satu bahasanya setengah jam. Kita sama Pak Misyanto aja diimbangin tadi. Apa kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya di sini, mumpung masih nyawa, masih dikandung badan, mumpung masih sehat, mumpung masih kita diberikan rezeki dan lain sebagainya. Kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat, enggak mau berjamaah, itu 3 perkara dia akan ditimpakan oleh Allah kepada hamba yang meninggalkan sholat. 1 di antara 3 perkara, yarfa'ul barakah min kasbihi, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu. Usaha jungkir balik, berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang pagi, tapi nggak sholat, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu. Nanam singkong, nanam apa lagi Pak? Jagung, enggak sholat walaupun hektaran, dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu. Apalagi sudah enggak sholat, bibitnya enggak bayar. Ya Bu, sudah enggak sholat, bibitnya di warung enggak dibayar, pupuknya enggak dibayar. Wah, ini alamat ini. Jadi malaikat kesel, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu. Yang dicari itu kan bukan banyak Pak. Yang dicari itu bukan jumlah, tapi yang dicari adalah berkah. Kalau punya istri 1 bisa ngebangun rumah, bisa punya usaha, bisa anak disekolahkan, bisa punya kendaraan. Istri 1 berkah, apalagi kalau 2. Mana bisa? Iya, 1 aja bisa sekolah, apalagi kata ibu, bus sudah menaik usaha itu. 1 ya Bu ya. Maka ibu, Bu, kalau suaminya enggak sholat, suruh ke sholat. Kalau suaminya enggak mau ke masjid, suruh ke masjid. Kalau dia enggak mau sholat, enggak mau ke masjid, bengi dia mepet-mepet ojo dulu lagi. Ya enggak? Kenapa? Keberkahan hidup, keberkahan rumah tangga, keberkahan pekerjaan, keberkahan usaha tergantung daripada Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kata baginda Nabi menimpakan kepada orang yang enggak mau jamaah
nggak mau sholat, nggak mau kumpul di majelis taklim, nggak mau akur dengan tetangganya. Kata baginda Nabi, orang yang kayak gini ini, ketika dia sakaratul maut, dia akan ngalamin haus yang luar biasa. Haus luar biasa. Apa kata baginda Nabi? Kalaupun Bapak Ibu sekalian, lautan itu diminumkan kepada orang yang waktu hidupnya tidak sholat, enggak mau jamaah, kalaupun habis air lautan itu, tidak akan mampu dan bisa untuk menghilangkan dahaga hamba yang sakaratul maut waktu hidupnya. Dia meninggalkan energi saya kok halusnya kalau apa Ustaz? Ya lebih harus sepatu ini Pak. Ya Bu, lebih harus sepatu ini. Berarti kemudian intinya. Tuh. Maka Bapak Ibu sekalian, saya yakinlah kalau keluarga saya ada Ustaz Samhadi, ada Pak Mantan Lurah, ada Pak Ketua, ada Ustaz Surtubi, masih nih kalau kita ini Pak, masih mau kita ke masjid sholat masih. Tapi anak-anak kita, ya Allah Ibu, tuh amanah, ibu sholat jungkir balik, ibu sujud ruku, ibu bangun tengah malam. Tapi kalau anaknya nggak sholat, maka itulah tiket ibu akan ditarik masuk ke neraka Allah, karena anak ibu tidak melaksanakan daripada sholat. Kadang-kadang diketok Pak anak kita Pak ya. Nih, hari Sabtu, hari Minggu, ibunya di dapur ngulek sambal, masak. Manggil anaknya apa Bu? Ibu manggil anaknya apa? Congek apa Bu? Ibu manggil anaknya apa Bu? Loh, nah gitu ya. Bantuin ibu lah di dapur. Nih masak nyayur, dan asam nyambel. Apa jawab anak di Sababalau Bu di dalam kamar dia? Ya nanti jam 9, jam 10 ibu ketok, ibu panggil, nasi sudah mateng, sayur sudah mateng, tapi nyapu belum. Ibu panggil tuh anak zaman sekarang, dipanggil nak nyapu, nak cuci piring, apa jawabnya? Ya nanti. Datang duhur tuh al-iman azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, kita ketok tuh anak, nak udah zuhur, sholat. Apa jawab anak kita Bu? Nih jeruk kamar ya Bu? Jam 1, jam 2 diingetin lagi anakku. Ya Allah, berat Bu ngurus anak sekarang. Ngurus sholat aja payah. Jam 1, jam 2 Bapak Ibu sekalian. Apa kata anak kita Bu? Ketika disuruh jam 1, jam 2, nanti setengah 3 kita ketok. Apa jawab anak? Berani bohong dengan orang tuanya. Dia jawab dari kamar, nak sudah sholat belum? Apa jawab anak kita? Sudah tuh. Kapan itu suka kamar? Berani bohong tentang sholat. Kalau di sini nggak ada lah, bapak ibunya nggak ada yang bohong lah. Kalau di sini insya Allah udah kayak gini kayak api. Ya Bu ya, suami-suaminya bukan yang tukang bohong insya Allah. Karena kalau orang bohong itu Bapak Ibu sekalian pasti ketahuan. Nek bohong itu pasti ketahuan. Habis panen ngoper jagung, panen singkong, panen apa lagi? Hah? Kacang diborong sama Ustaz Kurtubi. Berapa ini Bude? Gimana Pak dia ini berapa? Oh 4 juta aja. Ya udah sama Ustaz 4 juta. Diborong 4 juta. Nih dari bayar. Mulin di rumah. Begitu mulin rumah, assalamualaikum waalaikumsalam. Udah ngopi, udah ngopi. Ngomong sama istrinya, Bu, ini dapat ngeborongin kacang, ngeborongin jagung, ngeborongin singkong, dikasih tuh. Begitu dilihat kata ibunya 2 juta. Kata ibunya, Pak biasanya kan lebih dari 2 juta. Si corona ini, si
si corona rupanya dijelek-jelek nek selipan peci sebab ustaz ya jamaah apa namanya al-imanil kemana-mana pakai peci, ke sawah pakai peci, ke pasar pakai peci, ke kantor pakai peci, diselipin. Kata istrinya yang solehah apa namanya istri-istri orang Sabah Balau, nggak apa-apa 2 juta juga, alhamdulillah. Begitu berangkat isuknya besoknya paginya, begitu berangkat Bapak Ibu sekalian ke kantor, ke sawah, ke kelurahan, ke pasar, ke tempat pekerjaan, lari pecinya ditaruh di apa namanya di meja. Begitu nyampe pasar, nyampe ke tempat kantor, tempat kerjaan, begitu pegang kepala, astagfirullahaladzim, peci. Kebohongan itu akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu. Mulai begitu mulai toko Assalamualaikum. Ibunya kan di rumah, habis nyuci, habis masak, nyapu, dia beres-beres. Begitu beres-beres, astagfirullah, peci bapak kok enggak kegowo yo. Diambil sama istrinya tuh, begitu diambil mau ditaruh. Loh, kok merah-merah 20 lembar ini? Katanya kemarin cuma 2 juta, ternyata ini tuh masuk. Datang suaminya, begitu masuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Muter dia, di meja itu ke dapur dia. Kata istrinya, Pak, arep boleh opo? Enggak. Khawatir ketahuan? Enggak. Muter, peci ada duitnya tuh. Kebohongan itu akan dikembalikan